Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah ITK Bisnis pada materi kelima, yaitu materi tentang sistem bisnis dan etika di pasar. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ITK Bisnis, yaitu Bapak Dr. Haji Arifin, SH MPDMM, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi melalui tayangan video ini. Kami dari kelompok 5 izin memperkenalkan diri. Ada 3 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Agung Herdiana, kemudian ada Bayu Putra Gusdiana, dan Sis Aprianto. Kita langsung saja ke materi yang telah kami susun. Berikut terdapat peta konsepnya. Yang pertama menganalisis sistem bisnis, kemudian yang kedua etika di pasar, yang ketiga ada studi kasusnya, dan yang terakhir kesimpulannya. Oke, langsung saja kita simak pembahasan sistem bisnis terlebih dahulu yang akan dijelaskan oleh rekan saya sendiri, yaitu Bayu Putra Gusdiana. Padanya saya persilahkan. Saya Bayu Putra akan menjelaskan tentang sistem bisnis. Ideologi adalah sebuah sistem keyakinan normatif yang dimiliki para anggota kelompok sosial tertentu. Sedangkan ideologi bisnis adalah sistem keyakinan normatif atas masalah-masalah di dalam bisnis, khususnya yang diyakini oleh kelompok-kelompok bisnis tertentu, misalnya para manajer. Ada 2 sistem dalam sistem bisnis, sistem pasar dan sistem pemerintah. Sistem pasar dan sistem pemerintah bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dasar yang dihadapi semua masyarakat, seperti mengkoordinasi berbagai aktivitas ekonomi dari para anggota masyarakat. Dalam sistem perintah, satu otoritas membuat keputusan tentang apa yang akan diproduksi, siapa yang akan memproduksi, dan siapa yang akan mendapatkannya. Ada beberapa kritikan sistem pasar dan sistem pemerintah dari para ahli. Contohnya dari John Locke. John Locke mengatakan dalam pandangannya bahwa seseorang memiliki hak properti atas kepemilikan properti ketika orang tersebut mempunyai dan memadukan usahanya dengan objek properti yang tak berpemilik, maka objek tersebut menjadi hak kepemilikannya. Pandangan John Locke mengisyaratkan sesuatu hal di mana pasar bebas menciptakan suatu perbedaan hak yang tidak adil dalam persaingan pasar bebas. Usaha seseorang proporsional terhadap modal yang dimiliki dan properti yang dimilikinya. Untuk menanggapi hal itu, para pendukung sistem pasar bebas pada umumnya menjawab kritik bahwa pasar bebas menciptakan ketidakadilan dengan menjawab, kritik tersebut salah mengasumsikan tentang keadilan yang hanya berarti kesamaan atau distribusi menurut kebutuhan. Kedua, bahwa keadilan dapat diberi satu arti yang jelas, namun arti tersebut harus mendukung pasar bebas. Keadilan sesungguhnya berarti distribusi berdasarkan kontribusi. Ketiga, terhadap kritikan yang menyatakan bahwa pasar bebas menciptakan perbedaan yang tidak adil adalah, meskipun perbedaan semacam ini mungkin selalu ada dalam sistem kepemilikan pribadi dan pasar bebas, namun keuntungan-keuntungan yang diberikan pasar bebas dan kepemilikan pribadi jauh lebih penting. Ekonomi campuran, perpaduan antara pemerintah, pasar bebas parsial, dan kepemilikan pribadi terbatas adalah apa yang umumnya yang disebut ekonomi campuran. Pada dasarnya, ekonomi campuran mempertahankan sistem pasar dan kepemilikan pribadi, namun sekaligus bergantung pada kebijakan pemerintah untuk mengatasi kekurangan-kekurangannya.
sistem properti, dan teknologi baru. Pihak-pihak yang menggunakan pandangan George Locke atau utilitarian menyatakan bahwa properti intelektual haruslah diperlakukan seperti properti pribadi. Pihak-pihak yang mengajukan pandangan sosial atau Marx yang mendukung kepemilikan kolektif atas properti intelektual mengklaim bahwa kreativitas intelektual tidak memerlukan insentif finansial ataupun sistem properti pribadi. Dengan berakhirnya komunisme, tidak ada lagi kemajuan menuju sistem ekonomi yang lebih baik atau lebih sempurna. Seluruh dunia sekarang setuju bahwa sistem terbaik adalah kapitalisme. Namun reformasi komunis tidak menunjukkan penghapusan sama sekali atas pandangan-pandangan Marx ataupun sosialisme. Para pengikut Smith dan John Locke terus bersikeras bahwa tingkat intervensi pemerintah yang ditolerir sistem ekonomi campuran lebih banyak merugikan dibandingkan menguntungkan. Saya Saprianto akan melanjutkan materi, yaitu tentang etika di pasar. Dalam etika di pasar terdapat beberapa pembahasan, yaitu diantaranya persaingan sempurna, persaingan monopoli, persaingan oligopolistik, dan oligopoli dan kebijakan publik. Yang pertama yaitu persaingan sempurna. Dalam persaingan sempurna terdapat beberapa karakteristik pasar bebas persaingan sempurna. Di antaranya, yang pertama, jumlah pembeli dan penjual relatif banyak. Yang kedua, semua pembeli dan penjual bebas masuk untuk meninggalkan pasar. Yang ketiga, setiap pembeli dan penjual mengetahui sepenuhnya apa yang dilakukan oleh pembeli dan penjual lainnya. Yang keempat, barang-barang yang dijual di pasar sangat mirip satu sama lain. Yang kelima, biaya dan keuntungan memproduksi sepenuhnya ditanggung pihak-pihak yang membeli dan menjual barang-barang tersebut, bukan oleh pihak lain. Yang keenam, semua pembeli dan penjual adalah pemaksimal utilitas. Dan yang terakhir, tidak ada pihak luar yang mengatur harga, kualitas, dan kuantitas dari barang-barang yang diperjualbelikan dalam pasar. Keseimbangan dalam pasar kompetitif sempurna adalah kurva permintaan adalah sebuah garis yang menunjukkan jumlah paling besar yang bersedia dibayar konsumen untuk sebuah unit produksi saat membeli dalam jumlah berbeda untuk produk tersebut. Kurva persediaan menunjukkan seberapa besar biaya yang dibebankan produsen untuk menutup biaya produksi atas barang dalam jumlah tertentu. Etika dan pasar kompetitif. Sempurna pasar dikatakan mampu mencapai 3 nilai moral utama, yaitu yang pertama, mendorong pembeli dan penjual mempertukarkan barang dalam cara yang adil. Yang kedua, memaksimalkan utilitas pembeli dan penjual dengan mendorong mereka mengalokasikan, menggunakan, dan mendistribusikan barang-barang dengan efisiensi sempurna. Dan yang terakhir, mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan suatu cara yang menghargai hak pembeli dan penjual untuk melakukan pertukaran secara. Yang kedua, persaingan monopoli. Persaingan monopoli, keadilan, utilitas, dan hak pasar. Monopoli adalah pasar yang menyimpang dari tujuan-tujuan keadilan, kapitalis, utilitas ekonomi, dan hak-hak negatif. Pasar monopoli tidak membentuk kesetimbangan, tidak memaksimalkan efisiensi, dan tidak menghormati hak-hak kebebasan. Yang ketiga, persaingan oligopolistik. Dalam pasar oligopoli tidak banyak penjual, yang ada hanya beberapa penjual besar dan penjual baru sulit memasuki industri tersebut.
Pasar oligopoli didominasi beberapa perusahaan besar sehingga dikatakan pasar yang sangat terkonsentrasi. Hal ini mengakibatkan sangat mudah bagi para manajer dari perusahaan-perusahaan tersebut untuk memadukan kekuatan dan bertindak sebagai satu kesatuan. Dalam persaingan oligopolistik terdapat perjanjian eksplisit, yaitu tindakan-tindakan tidak etis dalam pasar oligopoli melalui perjanjian eksplisit. Di antaranya penetapan harga, yang kedua memanipulasi persediaan, yang ketiga perjanjian eksklusif, yang keempat perjanjian mengikat, yang kelima perjanjian penetapan harga eceran, dan diskriminasi harga. Dalam persaingan oligopolistik juga terdapat perjanjian tersembunyi, yaitu untuk mengkoordinasi harga sejumlah industri oligopoli secara tidak resmi mengakui salah satu perusahaan sebagai penentu harga. Selanjutnya, masing-masing perusahaan secara diam-diam menetapkan harganya sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaan penentu harga tersebut dengan mengetahui bahwa semua perusahaan lain juga akan melakukan hal yang sama. Dalam persaingan oligopolistik juga terdapat suap. Apabila dilakukan untuk mengamankan penjualan produk, suap politik juga bisa menimbulkan gangguan ekonomi dalam operasi pasar. Apabila suap digunakan untuk mengamankan pembelian suatu komoditas, pengaruh utamanya adalah turunnya persaingan pasar pemerintah, maka ada kemungkinan perusahaan terlibat dalam tindakan-tindakan yang menjadi karakteristik monopoli. Dan yang terakhir, oligopoli dan kebijakan publik, di mana pandangan tidak melakukan apa-apa. Sejumlah ekonom menyatakan bahwa tidak ada yang perlu dilakukan tentang kekuasaan ekonomi yang dimiliki perusahaan-perusahaan oligopoli. Sebagian menyatakan bahwa kekuasaan perusahaan oligopoli sebenarnya tidak sebesar yang terlihat. Dalam pandangan anti monopoli, harga dan keuntungan dalam industri-industri yang terkonsentrasi memang cenderung lebih tinggi dibandingkan yang seharusnya. Pemecahannya adalah dengan menetapkan kembali tekanan-tekanan kompetitif dengan kewajiban perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan divestasi dan pencegahannya ke dalam beberapa perusahaan kecil. Dalam oligopoli dan kebijakan publik juga terdapat pandangan regulasi. Perusahaan-perusahaan oligopoli tidak perlu dipecah karena ukuran yang besar memberikan akibat-akibat yang menguntungkan dan keuntungan ini akan hilang apabila mereka dipecah. Konsentrasi memberikan kekuatan ekonomi dan perusahaan-perusahaan besar yang memungkinkan mereka untuk menetapkan harga dan terlibat dalam perilaku-perilaku yang bukan merupakan kepentingan publik. Dalam studi kasus ini terdapat contoh, yaitu tentang berkaitan dengan persaingan produk impor dari Indonesia yang ada di Taiwan, yakni produk mie instan Indomie. Indomie dilarang beredar di Taiwan sebab mengandung bahan pengawet yang membahayakan manusia, metil dan benzoic acid atau biasa dikenal dengan asam benzoat yang terkandung dalam Indomie lazimnya hanya boleh digunakan untuk industri kosmetik, dan pihak Taiwan telah mengambil keputusan menarik semua jenis produk Indomie. Contoh kasus pelanggaran etika bisnis ini mendapat perhatian dari berbagai pihak di Komisi 9 DPR akan meminta keterangan tentang terjadinya kasus ini. Selain itu, Ketua BPOM Kustantinah juga membenarkan adanya zat berbahaya bagi manusia dalam kasus Indomie ini, namun dijelaskan oleh beliau bahwa kadar zat kimia dalam produk Indomie masih dalam batas wajar dan aman untuk dikonsumsi. Produk Indomie sudah mengacu kepada persyaratan internasional tentang regulasi mutu, gizi, dan kemasan produk pangan. Sedangkan Taiwan bukan merupakan anggota Codex
produk Indomie yang dipasarkan di Taiwan seharusnya untuk dikonsumsi di Indonesia. Dan karena standar di antara kedua negara berbeda, maka timbullah kasus etika bisnis dalam pemasaran mie instan di Taiwan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada kedua rekan saya yang telah menjelaskan materi tentang sistem bisnis dan etika di pasar. Kemudian dari pembahasan tersebut dapat saya simpulkan bahwa tindakan suap-menyuap dalam kegiatan bisnis merupakan salah satu masalah sistemik dalam prinsip etika bisnis. Hal ini dikarenakan akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Contohnya saja, efek suap yang utama yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan berakibat makin tingginya tingkat harga barang dan jasa karena harus menutup biaya yang tidak langsung berkaitan dengan proses produksi barang dan jasa, sehingga menyebabkan kerugian pada konsumen. Di sisi lain, suap-menyuap meningkatkan ketidakpastian karena persaingan pasar menjadi tidak sehat. Keberhasilan pasar tergantung pada kekuatan dan kesanggupan menyisihkan dana untuk suap, bukan peningkatan kualitas produk dan jasanya saja. Mungkin cukup sekian yang dapat saya simpulkan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah menyaksikan presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.